Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan kesejahteraan selalu dilimpahkan pada kita semuanya. Yang saya hormati para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berkenan hadir di tempat ini. Tidak semuanya bisa hadir, mungkin karena Anda sakit, dan juga mungkin tidak ada detakan di hatinya, ya, karena hatinya sudah tertutup oleh tirai-tirai yang sangat padat sekali. Para senior saya di akademi, kemudian teman-teman saya dan adik-adik saya, para tokoh masyarakat, baik dari kalangan ulama dan para pejuang lainnya, dan adik-adik saya tadi yang melakukan silat tadi, itu adalah wujud potensi yang harus dikembangkan oleh seluruh anak bangsa. Judul Soldier Never Die But Fade Away itu berlaku untuk kita. Dan kalau kita renungi pada tujuan yang dicantumkan di pembukaan Undang Dasar 45, alinia keempat, membentuk suatu negara yang melindungi segenap warga negara dan tumpah darah Indonesia. Kemudian kesejahteraan ketika cerdas dan prima ikut partisipasi. Jadi kalau kita ibaratkan Indonesia itu sebidang tanah, dan di tengah-tengah itu ada rumah besar, ada pepohonan dan sebagainya. Kalau tidak kita pagari, tentunya kita tidak merasa nyaman. Nah, Indonesia itu pagarnya adalah TNI yang didukung oleh anak bangsa yang lainnya. Saat ini pagarnya diobrak-abrik sehingga banyak musuh yang bisa masuk dengan mudahnya. Padahal kalau kita cermati, seandainya pagar itu kuat, ya, saya kira kita tidak akan mengalami yang seperti ini. Kita itu suatu negara yang tidak main-main. Kalau saya baca, kita itu adalah umat pertengahan, di mana tanggung jawabnya adalah sebagai saksi. Nah, untuk menjadi saksi yang adil, maka kita nggak butuhkan apa-apa. Di sini, putra-putra bangsa Indonesia ini, kita nggak butuh apa-apa, semuanya ada. Semuanya ada. Ya. Tapi karena kita terletak pada suatu tempat yang sangat cantik, maka tempat ini diinginkan oleh semua anak bangsa. Nah, untuk menjatuhkan, menguasai, karena kita adalah suatu bangsa yang terbentuknya juga ada landasannya. 713, kumpulan dari suatu bangsa-bangsa. Jadi bangsa dulu terbentuk, baru negaranya. 17 Agustus 45 adalah bangsa menyatakan kemerdekaannya. Kemudian 18 kita baru punya negara. Artinya negara adalah alat bangsa untuk mencapai cita-citanya. Mulai dari situ juga kalau kita perhatikan singkatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan apa? Adalah kesatuan bangsa-bangsa Nusantara. Nah, oleh karena itu
Karena bangsa Nusantara itu banyak, maka bangsa-bangsa itu juga punya hak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam sidang PKI yang pertama, ucapan Soekarjo Widodo mengatakan, rumah besar Indonesia adalah rumahnya bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap anak bangsa harus merasa kerasan tinggal di dalamnya. Nah, Soekarno menekankan, kalau kita sudah sepakat negara kekeluargaan, negara gotong royong, tolong menolong, maka buang jauh-jauh pikiran individualis. Oleh karena itu, kita akan menggunakan sistem atas dasar nilai-nilai kita, yaitu Pancasila. Pancasila itu lahir dari suatu kebiasaan bangsa. Juga konsep ilahiyah, ruang dan waktu. Nabi Adam sebelum diturunkan, disiapkan dunia, ya, ruangnya dulu. Nah, kalau kita mengecil, Nusantara adalah ruangnya bangsa Indonesia. Di sini udah 40.000 tahun sudah ada bangsa-bangsa Nusantara. Interaksi antara ruang dan bangsa Nusantara melahirkan nilai. Contohnya saja, kalau bangsa Jawa mau ke Kalimantan, mesti menggunakan kapal. Nah, kapal sebelum berangkat mesti orang berdoa. Doa itu sudah dilakukan oleh bangsa ini sejak ribuan tahun yang lalu. Dari kebiasaan jadi tradisi, tradisi menjadi norma, norma menjadi kaidah, kaidah menjadi asal. Begitu pula kalau mau Jawa ke Kalimantan mesti punya ilmu. Bangsa ini adalah bangsa yang punya kemampuan menggali ilmu. Laut adalah tidak rata daratan, maka ombak mesti mengancam. Orang-orang yang di dalam kapal untuk menghadapi itu mesti bersatu. Jadi fitrahnya bangsa ini bangsa yang bersatu. Kemudian di kapal ada jurumudi, jurulayar, jurumasa, dan nahkoda. Mereka tidak bergerak seenaknya, musyawarah. Dan situ ada etika. Jadi bangsa kita adalah yang bermusyawarah dan beretika. Nah, untuk bisa cepat ke satu tujuan tadi, yang dikelola adalah layar. Berapa sudutnya supaya dapat turutan, artinya profesionalisme. Jadi 5 nilai itu ada 5 nilai yang diturunkan oleh Tuhan, bukan buatan manusia. Dan itu ada di mana-mana. Dan kemudian itulah yang disebut dengan Pancasila. Jadi Pancasila sudah ada sejak awal. Hanya ditemukan aja, digali, dinyatakan sebagai falsafah bangsa, asas bangsa. Itulah yang harus menjadi dasar kehidupan kita berbangsa dan negara. Ya. Tapi sekarang kita tidak menggunakan Pancasila. Sejak kita merdeka, kita menggunakan trias politika. Nah, trias politika itu landasannya adalah individu. Itu adalah nilai atas dasar konsep ruang waktu orang Eropa. Makanya di dalam sidang tersebut dikatakan kita tidak akan menggunakan apa yang ditemukan mereka, tapi kita menggunakan dasar nilai sendiri. Mengalir dari itu, karena kita bangsa dulu baru negara, maka cara menghancurkannya adalah nilai itu yang dihancurkan. Tapi kalau negara dulu baru bangsa, maka yang dihancurkan infrastruktur di negara kita. Jadi penghancuran kita sudah lama sejak kita merdeka, mulai merdeka itu cara bertahap, pelan dan pasti. Ya, ini pertemuan tahun 54 di Bilderberg membicarakan bagaimana masa Indonesia yang zamannya Soekarno itu tidak bisa dikuasai dengan hard power. Baru 65 berubah menjadi soft power dan sampai sekarang ini. Nah, oleh karena itu saya sangat bergembira sekali
dengan terbentuknya Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Ya. Ini perlu digaungkan dan kita harus berjuang untuk apa? Menyelamatkan bangsa ini, bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Kita sekarang sudah dijajah, dijajah melalui sistem. Seolah-olah kita nggak mampu karena semua sektor sudah dikuasai mereka. Tapi Tuhan Maha Bijaksana, kita pasti menang. Ya, ya Allah, setuju dikatakan gitu. Ya, nah, ayo dengan yang sedikit ini kita memulai menggulirkan persatuan kesatuan kembali. Ya, persatuan kesatuan itu harus kita bangun kembali. Siapa yang bangun? Ya maaf, ya kita ini yang ada sekarang ini. Sekarang kita bukan tidak percaya. Generasi berikutnya ini sudah terkontaminasi cara berpikir materialistik. Sasaran jangka pendek. Ya kan? Oleh karena itu, sekali lagi, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah pada kita semuanya. Poin tanggal 24 Januari ini merupakan titik balik untuk meraih kemenangan kita sebagai bangsa yang berdaulat di negeri ini. Nah, oleh karena itu sebelum saya akhiri, saya ingin menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin 24 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal kelahiran Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dengan ini Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia saya nyatakan resmi terbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.